Bukan hanya niat, tidak cukup niat yang baik, tapi harus ada ikhtiar yang baik, gerakan yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Suratul Kahfi begitu cerita-cerita para pemuda, mereka yang beriman dan ikhlas, mereka yang berhijrah untuk melindungi agama mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, "Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Itulah keimanan mereka, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik aku ucapkan dan nabi-nabi yang sebelumku adalah la ilaha illallah. 7 pemuda yang dinamakan Ashabul Kahfi. Cerita mereka awalnya orang yang beriman, pemuda yang bertakwa, pemuda yang benar-benar berakhlak yang mulia. Di masa mendapatkan pimpinan dan kerajaan yang zalim, yang sangat mengancam mereka, orang-orang yang beriman akan dibunuh atau diusir atau bisa ditahan. Tapi mereka begitu menerima berita, tetap mereka tidak pernah tergeser sedikit pun dari agama. Oleh karena itu mereka berhijrah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quran Suratul Kahfi perjuangan pemuda yang memang mencintai agamanya, mencintai perintah Allah, mencintai perintah Rasulnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengabadikan ceritanya dalam Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kemuliaan dan juga pelajaran untuk kita semua. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka begitu percaya Tuhan kita adalah Tuhan satu yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit. Dan disitulah mereka bertauhid kepada Allah. Dan itulah perjuangan para pemuda Ashabul Kahfi, menjaga la ilaha illallah, sampai Allah menjadikan mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka dari orang-orang yang zalim. Allah selamatkan iman dan keyakinan mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kemukjizatan dan kekuasaan. Allah tidurkan mereka di sebuah gua sampai 309 tahun. Dan habis itu mereka terbangun melihat begitu dahsyat perubahan. Allah rubahkan generasi-generasi, tapi generasi yang pemuda yang adil, pemuda yang ikhlas, yang akhirnya mereka bertemu dengan Ashabul Kahfi, dan mereka bisa kembali lagi beraktivitas ibadah dan rasa aman dan nyaman. Suratul Kahfi 110 ayat. Pemuda-pemuda 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan agama mereka, selamatkan keyakinan mereka, selamatkan kejujuran mereka, yang mereka berhijrah dari masa kezaliman, dari pimpinan yang zalim yang mengganggu keagamaan mereka dan ibadah mereka. Begitu upaya dan ikhtiar yang mereka lakukan. Bukan hanya niat, tidak cukup niat yang baik, tapi harus ada ikhtiar yang baik, gerakan yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Inilah Ashabul Kahfi, dan kita ada di makam Ashabul Kahfi. Bukan hanya kita kunjungi untuk hanya mendoakan mereka atau kita berdoa di tempat ini, tapi kita juga mengambil hikmah dan pelajaran agar kita terus menerus tidak pernah mundur, bahkan insya-Allah maju imannya, maju keyakinannya, maju ketakwaannya, bahkan maju ilmunya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.